Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ataupun mempelajari tentang direct teaching. Sebelumnya tentu kita juga harus mengenal beberapa terminologi dalam pengajaran dan tentunya bagi seorang guru terminologi-terminologi dasar yang harus dikuasai diantaranya adalah apa yang kita sebut sebagai approach, method, teknik, model, strategi, procedures, dan lain sebagainya. Atau lebih kita kenal sebagai apa itu ancangan atau pendekatan, apa itu juga teknik, apa itu model, strategi, prosedur, metode, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita tidak akan membahas banyak tentang item-item itu, tapi kita akan fokus pada direct teaching itu. Nah, ini seperti kita ketahui bersama bahwa untuk direct teaching ini, dari asal katanya saja sudah terlihat kalau direct teaching itu ya direct itu langsung, ya teaching itu pengajaran. Oleh karenanya dalam tahap pertama ini saya menyampaikan materi ini berkaitan dengan direct teaching yang diadaptasi dari bukunya Effective Instructional Strategies from Theory to Practice, Kenneth Demore itu. Kita bisa melihat bahwa sebelum kita mempelajari lebih jauh dan mengenal lebih jauh tentang direct teaching itu sendiri, kita harus tahu juga beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin memulai pengajaran di kelas itu. Nah, tentu ini juga sebagai dasar ataupun awalan kita, 7 pertanyaan ini yang harus menjadi landasan kita. Yang pertama, kebutuhan siswa kita itu apa? Nah, ini juga menjadi kata kunci bagaimana kita itu memahami lebih jauh tentang kebutuhan siswa kita. Tentu kebutuhan berkaitan dengan informasi ataupun materi yang akan kita berikan. Yang kedua, tentu kita juga harus mengenal usia mereka. Nah, tentu kalau misalnya kita itu mengajar tidak mengetahui usia, maka kita juga akan kerepotan. Bagaimana kita itu akan menyediakan menu yang tepat sementara usia peserta didik sendiri itu tidak kita ketahui. Ketika kita berbicara pendidikan yang paling dasar sekali yaitu anak usia dini, berarti kita juga harus menyediakan materi yang tepat untuk anak usia dini. Kalau kita naik lagi ke level berikutnya yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu dari tahun pertama sampai tahun ke-6 yang dibagi dua yaitu kelas tinggi dan kelas rendah. Kelas rendah itu dari kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 itu disebut juga dengan kelas tinggi. Tentu ini juga akan mengalami perbedaan bagaimana kita itu memberikan treatment kepada mereka. Maka setelah kita mengetahui kebutuhan mereka, tentu usia mereka juga kita harus tahu. Berikutnya juga, nah ini kemampuan secara intelektual siswa itu seperti apa, kita harus tahu. Makanya kita itu harus melakukan diagnosa. Nah ini diagnosa parameternya itu dari sini. Jadi kemampuan mereka seperti apa, sudah bisa apa, belum bisa apa, dan lain sebagainya ya. Baik itu pengetahuan umum ataupun pengetahuan yang bersifatnya itu eh, mengacu kepada kebutuhan di materi yang akan kita berikan. Pertanyaan berikutnya tentu bagaimana karakteristik mental dan secara fisik si peserta didik itu seperti apa. Kita juga harus mengetahui bagaimana karakteristik mental mereka, ada kalanya mereka juga yang memiliki karakteristik ketika diberikan stimulasi oleh kita, maka mereka itu senang. Silahkan maju ke depan. Ada juga anak yang memang bisa untuk mengerjakan soal-soal ke depan itu, tapi mereka juga harus dituntun oleh kita ke depannya. Nah, ada juga mereka yang memang enggan sama sekali ketika disuruh ataupun tidak memiliki inisiatif sama sekali begitu ya. Nah, ini juga menjadi parameter kita bagaimana kita mengenal lebih jauh sebelum kita mengajar. Pertanyaan berikutnya yang kelima itu bagaimana juga
what are the students' attention span itu? Bagaimana daya jangkau perhatian si siswa itu? Apakah mereka mampu belajar dengan baik, dengan penuh perhatian selama 5 menit kah, 10 menit, 15 menit, ataupun memang kurang dari semua itu. Nah, ini juga perlu pemahaman lebih baik, sehingga kita juga akan mempersiapkan sebaik mungkin metode seperti apa dan lain sebagainya. Pertanyaan keenam juga dalam tahapan diagnosa kelas ini, yaitu apa sih tujuan pembelajaran itu. Jadi kita harus tahu bahwa luaran ataupun kompetensi skill yang akan dicapai dalam pembelajaran ini apa. Kalau misalnya kita sudah mengetahui, nah tentu nanti kita dalam prosesnya itu tidak akan lepas dari tahapan-tahapan menuju ke arah tujuan utama tersebut. Lalu yang terakhir tentu juga ini konten apa yang akan diajarkan, materi apa yang akan diajarkan. Nah, ini tahapan-tahapan kita melakukan pengajaran yang merupakan tahap awal sekali, yaitu mendiagnosa, yang sering kita sebut juga sebagai apersepsi. Nah, di sini mulai nomor 1 sampai nomor 7. Kita lanjut ke slide berikutnya, karena kita juga membahas berkaitan tentang direct teaching. Maka di sini juga secara sederhana diterjemahkan ataupun dipahami bahwa direct teaching itu kata lainnya adalah pengajaran yang terpusat kepada guru, begitu ya, terpusat kepada guru. Dan berikutnya juga direct teaching juga merupakan model pengajaran yang memang membangun keterampilan melalui, yaitu guru itu sebagai penyedia informasi utama. Jadi seorang guru dalam metode direct teaching ini menjadi penyedia informasi utama yang akan diberikan kepada peserta didik. Sehingga di sini juga ada istilahnya teacher centered ya. Jadi terpusat kepada guru. Terpusat kepada guru, automatically dapat juga kita menyebutnya dengan bahasa lain itu systematic teaching ataupun pengajaran tersistem ataupun juga active teaching ya, kita mengenal active teaching. Jadi pengajarannya aktif, terpusat dari guru begitu ya. Nah, ini kita sudah memahami ya. Jadi ketika kita berbicara masalah direct teaching itu berarti kita juga mengenal teacher centered. Kata lain systematic teaching, active teaching. Nah, ini kata kuncinya. Lalu kita juga mempertanyakan perannya sebagai apa ya? Oh, provider, penyedia informasi utama. Nah, ini sebagai guru dalam metode direct teaching ini ataupun pembelajaran langsung sebagai provider informasi utama. Berikutnya kita juga mengenal karakteristik of direct teaching ini. Nah, ini karakteristiknya bahwa guru dan murid itu dalam berinteraksi meliputi ya tentu ada question and answers, yaitu tanya jawab, terus juga ada juga review dan praktek. Lalu juga seorang guru juga dalam direct teaching itu ya memberikan koreksian kepada kesalahan-kesalahan si siswa itu sendiri. Jadi seorang guru tadi jangan lupa kaitkan lagi dengan definisi awal bahwa ketika posisi direct teaching itu seorang guru itu kan sebagai provider ataupun penyedia informasi utama. Maka sebagai penyedia informasi utama dalam karakteristik direct teaching itu sendiri salah satunya adalah guru itu harus tahu sesuatu yang benar dalam pengajaran itu seperti apa sehingga bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan peserta didik. Nah, begitu. Kita beralih ke tahap berikutnya nih. Gimana nih best practice-nya untuk metode direct teaching ini? Kita bisa melihatnya bahwa sebenarnya untuk metode itu tidak ada istilahnya metode yang jelek, metode buruk, metode yang bagus, super bagus, dan sebagainya. Yang ada hanyalah metode yang tepat ataupun kurang tepat saja. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa metode ini jelek. Jelek untuk menjelaskan materi apa, begitu. Bisa jadi materi yang lain itu metode ini sangat tepat, begitu ya.
Jadi jangan lagi ada istilahnya metode jelek, metode buruk, metode sangat bagus dan sebagainya. Sebelum kita itu menentukan materi apa, tema apa yang akan kita jelaskan itu. Nah, seperti halnya ini ketika kita berbicara masalah direct teaching method. Nah, metode direct teaching ini, nah ini materi yang tepat boleh digunakan yaitu dalam hal pembelajaran pengajaran reading, membaca, menulis, terus juga mata pelajaran matematika, mata pelajaran bahasa, ataupun juga komputer literacy ya, pemahaman komputer, lalu juga berkaitan dengan fakta-fakta dalam hal ilmu pengetahuan dan sejarah. Ini juga ini bisa tepat untuk digunakan ya, metode direct teaching ini. Dan bagaimana juga peserta didik seperti apa sih yang bisa mengikuti metode ini? Nah, young children, peserta didik, anak-anak ini bisa, ataupun juga peserta yang memang agak, ya bahasa kitanya itu bukan, tidak boleh kita mengatakan bodoh sesungguhnya ya, tapi slow learner ya, yang memang daya tangkapnya ini agak lambat. Nah, ini bisa menggunakan direct teaching metode ini. Lalu students of all ages, ini peserta didik semua usia, peserta didik dengan latar belakang apapun dan lain sebagainya. Berikut juga ya tentu dengan pembelajaran materi awal dan lain sebagainya. Ini metode direct teaching ini bisa digunakan, termasuk juga materi-materi yang memang dirasa sulit. Dalam hal ini direct teaching bisa. Jadi tadi ya, materi yang tepat boleh menggunakan metode ini. Ya, ini tadi ada pengajaran membaca, pengajaran menulis, matematika, tata bahasa, literasi komputer, terus juga berkaitan dengan sejarah ataupun ilmu pengetahuan lain dan lain sebagainya. Secara pendekatan peserta didik sebenarnya tidak masalah dan semuanya juga ini bisa ya. Nah, dan berikutnya kita juga ini melihat bagian-bagian dalam metode direct teaching ini apa saja sih yang bisa kita lakukan itu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Seorang guru ataupun seorang dosen ini harus menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, orientasinya ataupun capaian yang akan dilakukan dalam pembelajaran ini bagi seorang siswa juga seperti apa. Nah, ini dalam direct teaching ini dijelaskan oleh seorang guru begitu ya. Lalu seorang guru juga ini harus bisa mereview pengalaman-pengalaman, wawasan sebelumnya ataupun juga informasi yang didapat oleh peserta didik sebelum mereka itu masuk ke dalam ruang kelas bersama kita untuk belajar dengan materi baru ataupun materi lanjutannya. Maka seorang guru itu harus mereview agar bisa tumbuh relevansi informasi-informasi yang akan kita berikan dengan informasi yang sebelumnya sebelumnya mereka dapatkan. Berikutnya, seorang guru juga ini dalam kegiatan implementasi metode ini, yaitu ya mempresentasikan materi. Lagi-lagi bahwa seorang guru itu ya sebagai penyedia materi yang luar biasa. Berikutnya juga seorang guru ini harus menyediakan panduan praktis, lalu juga melakukan pembelajaran dengan baik, ya. Jadi dikawal, dibimbing oleh seorang guru itu. Berikutnya juga guru mendampingi bagaimana pembelajaran independen itu juga bisa terjadi. Lalu juga seorang guru juga melakukan penilaian dan juga memberikan umpan balik kepada menyediakan umpan balik kepada mahasiswanya, siswa itu seperti apa dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi di samping melakukan penilaian dari performa pembelajaran dan pengajaran tersebut,
selama proses itu juga memberikan ruang untuk feedback ataupun umpan balik ya. Dan yang terakhir adalah seorang guru dalam metode ini juga yaitu harus bisa mendistribusikan, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bisa memahami, mendapati informasi baru melalui review dan lain sebagainya. Nah, ini bagian-bagian dalam metode ini. Lalu berikutnya juga ini dalam prakteknya, dalam hal implementasinya, tentu kita juga harus mengetahui ini. Kalau tadi kita berbicara metode ini, oke, metode ini tepat untuk materi-materi tertentu dan lain sebagainya. Sementara kita juga belum membandingkan kelebihan dan kekurangannya itu apa. Nah, kelebihan dan kekurangannya ini ada di sini. Kelebihan dan kekurangannya itu ketika kita berbicara masalah kelebihan, ya ini juga metode yang tepat digunakan bagi seorang guru yang memang memiliki wawasan, kompetensi yang luar biasa. Excellent way lah pokoknya untuk mempresentasikan materi-materi, informasi-informasi. Setelah itu juga bisa membangun kerangka berpikir peserta didik sebagai acuan awal memahami materi. Dan tentu sebagai awalan pemahaman materi juga untuk direct teaching ini sangat strategis ya, sangat tepat bisa digunakan begitu ya. Tapi jangan salah, ada juga kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan dalam implementasi metode ini tentu karena tadi kita juga masih ingat ya dalam awalan tadi penjelasan bahwa ini kan active teaching. Nah, oleh karenanya berarti karena yang aktifnya itu adalah guru, maka ini passive learning. Seorang murid itu diarahkan, dibentuk, lalu ya diharapkan mereka itu bisa diam, mendengarkan, mencatat, sesuai dengan perintah guru. Sehingga pembelajaran ini juga, proses pengajaran ini juga akan kemungkinan ini bisa terjadi boring ataupun juga kebosanan dan kurang termotivasi. Karena kita juga tahu kalau tingkat konsentrasi itu kan ada yang sebelum di bawah 5 menit, 5 menit, di atas 5 menit, dan lain sebagainya. Sehingga ketika memang hanya teacher center saja, ini juga akan mengakibatkan passive learning. Nah, ini kita sudah tahu dari mulai informasi awal tentang definisi direct teaching method, lalu kita juga berkenalan dengan apa yang semestinya kita lakukan dalam direct teaching, lalu saat ini juga kita sudah belajar bagaimana kekurangan dan kelebihan itu. Sehingga pada akhirnya kita juga harus melakukan refleksi nih. Lakukan pengamatan di kelas di mana Anda itu belajar, apakah karakteristik direct teaching method itu ada ataupun tidak. Tolong jelaskan ya. Dan berikutnya juga materi yang akan diajarkan oleh Anda itu materinya apa. Ketika memang diimplementasikan dengan metode ini, coba bisa digunakan dengan baik atau tidaknya. Nah, coba ceritakan kembali ya. Dan yang terakhir tentu jelaskan tentang persiapan apa saja dalam rangka Anda mengimplementasikan direct teaching method ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentu metode sangat banyak dan seperti halnya saya sampaikan tadi bahwa tidak ada istilahnya metode yang luar biasa bagus dan juga luar biasa untuk semua mata pelajaran ataupun mata kuliah, akan tetapi ada metode yang tepat dan yang kurang tepat. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk bagian pertama tentang direct teaching, dan insya Allah kita juga akan bertemu dengan materi berikutnya, tapi tetap untuk bagian kedua berkaitan dengan direct teaching. Terima kasih kepada semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.